Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dan kali ini dalam program Bisnis Bali News. Kita akan mengulas di Bisnis Bali News kali ini berkaitan dengan dunia perkoperasian dan bagaimana mengajak mungkin generasi-generasi muda yang masih bekerja baik sebagai pegawai negeri, ada peluang-peluang yang kira-kira bisa digarap. Dan saya akan mewawancari Pak Dewa Nyoman Patre. Beliau adalah Ketua Koperasi. Kalau tidak salah namanya itu Nata Prajapurna. Namanya Bali itu, Nata Purna Praja. Ada Balinya gitu ya, ada Bali Nata Prajapurna. Koperasi seperti apa nih? Kita akan coba sapa dulu Pak Dewa. Om Swastiastu Pak Dewa. Om Swastiastu Pak Nyoman. Menepi kata sehat nggak? Pak Dewa ini juga dulu adalah Kepala Dinas Koperasi jadi sangat menguasai soal koperasi. Bisa sedikit cerita tentang koperasi yang sekarang Pak Dewa ketuai? Namanya terus bergerak di bidang apa? Siapa anggotanya nih yang paling penting? Baik, terima kasih Pak Nyoman. Terima kasih. Selamat siang pemirsa Bali TV yang berbahagia di rumah. Jadi pada sore hari ini pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Mungkin di sini perlu yang informasikan tentang Koperasi Bali Nata Purna Praja. Bali Nata Purna Praja. Artinya koperasi ini di dalam ADART dicantumkan adalah anggotanya adalah mantan pegawai negeri di lingkungan pemerintah Provinsi Bali dan pegawai negeri yang masih aktif di lingkungan pemerintah Provinsi Bali. Makanya Bali Nata itu yang masih sedang bertugas. Purna yang sudah pensiun. Nah, di sini kenapa? Saya punya pemikiran begini. Biasanya pegawai negeri itu mereka keasikan untuk bekerja, tapi mereka secara pribadi mereka lupa menata dirinya untuk menghadapi pensiun. Dan pengalaman senior-senior kita memberikan pengalaman begitu mereka pensiun, ya sudah tidak ada apalagi, baik dari sisi kesehatan, baik sisi ekonomi sudah mulai menurun. Ya. Dan kemudian yang kedua, bagi yang sudah pensiun itu sudah tidak tahu gimana kondisinya, kabarnya, apakah masih sehat atau gimana, kan begitu ya. Nah ini apakah sudah istilah Balinya sudah tidak bekerja lagi, tidak kantor lagi, tidak ketemu di kantor lagi, jadi kehilangan jejak ya. Makanya ada koperasi ini. Dari pengalaman itu dengan beberapa teman-teman kita memberikan bagaimana kita melanjutkan silaturahmi kita. Minimal setahun sekali atau minimal setahun 2 kali kita bisa ketemu. Di sana kita pertama melihat bahwa teman-teman saya yang sudah saya ajak puluhan tahun bekerja, kondisinya masih sehat. Kemudian yang muda-muda, pengalaman kita yang senior seperti apa yang saya sampaikan tadi, begitu mereka pensiun dari sisi fisik ekonomi sudah menurun. Nah, sekarang kita yang menata mereka. Gimana menghadapi yang ada di pensiun, tapi jauh sebelumnya. Jangan pensiun 5 tahun sebelum baru kesiap-siap terlambat. Kita ajak yang jadi anggotanya yang aktif, yang muda-muda. Nah di sini kita ajak menata masa depannya. Menata masa depannya melalui koperasi dalam bentuk apa nih Pak Dewa yang real bisa. Karena saya sepakat juga, karena kalau misalnya pegawai negeri dapat gaji kadang-kadang habis gitu ya, dapat gaji berapapun, dapat take home pay-nya habis gitu. Betul. Tidak berpikir investasi gitu. Nah, investasi betul apa nih yang ditawarkan? Niki kebetulan saya juga latar belakangnya adalah orang PU, orang lapangan. Pernah di jadi PU juga. Kemudian yang ajak, yang lihat berinvestasinya tuh yang paling memungkinkan adalah properti. Karena itu selalu naik, tidak pernah turun, dan kebutuhan akan terus meningkat. Nah, contoh yang ngajak untuk yang muda-muda, terutama yang kita akan tahu di mana prospek daerah-daerah akan berkembang, bentuk tanah akan berkembang. Nah, di sana kita ajak teman-teman, terutama yang masih muda-muda, terutama yang baru-baru menjadi pegawai, yang muda-muda itu kita ajak dia berinvestasi. Seperti apa yang Pak sampaikan tadi, ketika mereka tidak ajak seperti itu, lupa berapapun punya take uang, home pay-nya pasti habis dihabiskan. Makanya mereka harus berani, mumpung masih muda, mereka belum punya tanggungan begitu berat, ya mungkin anak-anaknya masih kecil. Nah kita paksa mereka beli properti bersama-sama, kita modalin bersama-sama dengan
harga yang masih relatif lebih murah, kemudian kita lihat prospeknya berkembang. Nah, di sana kita ajak tanam, dan beberapa kali sudah tiang coba. Daerah-daerah yang akan berkembang seperti daerah selatan, dulunya belinya hanya anggaplah kita beli 10, sekarang dulu bukan 10, bahkan kita beli 1 juta dulu. 1 juta ya per are. 1 juta ya? per are. Sekarang sudah mereka anggaplah 20 tahun mereka tanam itu. Sekarang punya masing-masing 2 are sudah 400. 400 kali 2 sudah 800 juta mereka punya. Dan ini mereka syukuri sekali. Dengan begitu mereka adalah untuk bekal hidup mereka, menikmati hari dunia barunya itu dengan dunia pensiunnya itu. Nah ini jadi berinvestasi ya, intinya dalam bentuk properti yang sudah, dan itu sudah terbukti di beberapa tempat. Jadi pengalaman Pak Do yang katakanlah tanah di mana yang bisa prospek sekarang bisa, tapi berhitungnya 10-20 tahun lagi ya, bukan yang sekarang gitu ya. Jangan ngitungnya lagi 2 tahun, 5 tahun terlambat. Belum ada perkembangan. Maka minimal pegawai-pegawai itu yang masih muda, yang punya prospek, yang minimal pensiunnya 15 sampai 20 tahun. Paling cepat 15 sampai 20 tahun. Pasti jadi. Menarik Diki, karena pegawai negeri sekali lagi mungkin perlu juga diajak untuk berinvestasi, karena mereka punya modal sebenarnya kan, itu punya pendapatan yang tetap, mengajak mereka. Tapi persoalan kemudian dari pengalaman Pak Do selama ini, bagaimana respon gitu ya, katakanlah pegawai-pegawai negeri, mereka yang masih aktif ataupun yang sudah purna ini, untuk diajak berinvestasi seperti ini kan gimana? Tadinya awal-awalnya mereka banyak tantangan. Artinya kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Kita nggak usah komentari, kita jalan aja, mana yang setuju ayo ikut, yang tidak setuju oke, lihat aja nanti. Ternyata maaf ini kemarin sudah berhasil pensiun itu baru kaget semua. Nah sekarang dengan pengalaman itu kita hanya ajak yang muda-muda itu, responnya luar biasa. Kaget yang sudah pensiun, kaget ternyata saya punya uang punya investasi kaget. Banyak gitu. Nah yang real saja yang real aja saya bilang dulu belinya hanya 1 juta. Sekarang 400 juta per are. Mereka punya rata-rata 2. Dan itu mereka kredit dan lebih hanya 2 tahun. 2 tahun sudah lunas dulu ya. Nah, tanahnya dibiarkan ya. Itu dengan 800 uang sekarang ini saya kira cukuplah untuk menghidupi mereka. Apalagi ada pensiunan, ada ini lagi. Nah, kuncinya sekarang ada enggak generasi muda ini keberanian, pegawai-pegawai muda ini. Nah, dengan begini seperti apa yang saya sampaikan tadi, responnya luar biasa. Banyak sekarang, dari anggotanya hanya berapa? Hanya 60 orang pendirinya. Sekarang sudah ada hampir 400-an. Banyak yang masuk terus. Nah, kemudian kuncinya lagi itu kita sebagai pengurus yang diberikan kepercayaan, pertama kita harus punya betul-betul ingin mengabdi, mayatnya, dengan tenaga, dengan pikiran, itu mayatnya kita. Kemudian anggota ini harus betul-betul punya komitmen. Makanya koperasi kalau sudah pengurusnya yang namanya Imade saja, ya ewayan sekan, tidak ada alasan. Ya kan? Saja itu sungguh-sungguh gitu ya. Sekan juga sungguh-sungguh ya. Ya. Jadi Imade saja dan Imade sekan berarti orang yang punya integritas. Ya, satu untuk mereka diri sendiri. Pasti mereka dengan penghasilan itu mereka pasti akan mendapat rezeki juga. Ya. Kemudian yang lebih daripada itu kan kita akan berbangga sekali ketika anggota teman-teman kita itu bisa sukses. Itu kebanggaan. Kalau itu pengurus namanya Imade sekan, Imade saja itu. Dan kemudian mereka punya komitmen. Anggota itu harus punya komitmen. Contoh mestinya kita sudah punya koperasi, kita harus militan memanfaatkan jasa yang disediakan oleh koperasi itu. Jangan ketika kita butuh kepepet, tidak ada apa baru pakai koperasi, sedangkan ada menjanjikan yang lain, kita sudah pergi. Kenapa? Karena seberapapun besar penghasilan dari koperasi itu akan kembali kepada anggota. Karena yang punya koperasi itu kan anggota, bukan pengurus, gitu loh. Makanya dengan itu kita terus gaungkan, kita berikan komitmen mereka, itulah.
Ya, Jadi keberhasilan atau kunci keberhasilan sebuah koperasi itu ada di pengurus dan juga anggota, berarti ya Pak Deong. Anggotanya komitmen. Pengurusnya Imade saja dan Second itu, kemudian anggotanya juga harus sama gitu ya, punya komitmen yang tegas, menggunakan jasa-jasa koperasinya gitu ya. Jadi jangan ambil uang kemudian lari itu kan. Tapi persoalan kemudian yang terjadi sekarang nih Pak Deo, apakah Pak Deo melihat bahwa mungkin ada juga koperasi-koperasi yang katakanlah bermasalah gitu ya, membawa uang. Nah, kalau Pak Deo melihat apa penyebabnya ini? Apakah karena anggotanya yang tidak baik, apa pengurusnya? Kalau dirata-ratakan apa yang menjadi penyebab utama dari koperasi itu mengalami kegagalan? Yang paling banyak hasil survei kita di lapangan dulu. Pertama 80% karena pengurus. Pengurus ya? Pengurus yang tidak, artinya pengurus menyalahgunakan. Karena kalau anggotanya banyak itu kan jarang yang mengawasi kritis secara langsung. Kebanyakan bapak ibu mungkin yang jadi anggota koperasi, oh saya milih anggota koperasi. Tapi berapa kita punya, berapa, mereka hampir jarang yang tahu. Betul. Nah, inilah yang sering dimanfaatkan oleh pengurus disalahgunakan. Kemudian banyak juga yang pegawai-pegawai yang sering mereka berkecimpung dengan uang, memungut, menarik dan lain sebagainya, tetapi mereka diberikan imbalan, artinya berikan honor yang tidak memadai, sehingga tidak di-store. Pungutannya tarikannya pungutannya mungkin dia butuh bensin, sewaktu-waktu mendadak pinjam dulu 50.000, besok lagi haus bahkan beli aqua habis. Setelah dikumpulkan pertanggung jawab setahun udah sekian puluh juta lari hilang. Ini yang banyak. Nah, oleh karena itu pegawainya sering saya sampaikan, berikan mereka penghasilan yang wajar. Berikan penghasilan yang wajar. Pengurus harus punya integritas, kemudian pegawainya juga punya integritas dengan betul-betul sungguh-sungguh bertanggung jawab. Tidak ada alasan koperasi untuk tidak maju. Nah, tidak ada alasan koperasi sebenarnya gagal atau mengalami kesulitan selama pengurus dan anggota pegawai ini betul-betul komitmennya. Kenapa? Karena sekarang dari kementerian sudah menyiapkan dana dengan bunga lunak khusus untuk koperasi. Betul. Ya. Dengan musim corona ini, COVID ya. Pak Gubernur kita juga sudah memberikan bantuan masing-masing koperasi untuk operasional itu diberikan juga untuk pegawai, mensubsidi itu. Jadi tidak ada alasan. Nah, tapi ya yang wajar. Makanya saya sering sampaikan, berikan pegawai penghasilan yang seimbang dengan kerjanya, yang wajar, sehingga mereka tidak memanfaatkan, karena mereka sering tiap hari berhadapan dengan uang. Mungkin bisa berubah pikirannya sekali waktu. Sebenarnya mungkin awalnya tidak bermaksud untuk korupsi mengambil uang, tapi ya pinjam sementara, nanti saya kembalikan. Tapi biasa kalau sudah pinjam lupa mengembalikan, akhirnya uang nggak terkumpul. Baik, pada sebagai closing statement mungkin penegasan kembali apa yang Pak Deo sampaikan tadi tentang koperasi umumnya, kemudian juga apa yang sedang digagas juga oleh Pak Deo ini, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, mungkin juga kepada pemerintah, kira-kira ke depan koperasi ini seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi begini, jadi saya mengajak kepada koperasi karena citranya banyak terganggu oleh koperasi-koperasi merpati. Apa koperasi merpati ya? Ada bantuan makanan datang semua bro, begitu habis bantuan hilang semua kan. Tapi jadilah koperasi yang sejati. Ada tidak ada bantuan, komitmen kita untuk menjaga nama koperasi itu. Itu yang paling penting. Kemudian kepada pemerintah ya, kemarin saya ucapkan terima kasih dengan begitu respon sekali. Jadi LPDB sudah memberikan dana, jadi Pak Gubernur juga ini tetap diperankan karena ini adalah menyangkut hidup hajat orang banyak ini koperasi ini. Jumlah anggota koperasi di Bali itu sekarang ini kalau tidak salah mungkin sekitar 1.200.000. Hampir banyak sekali ya. 1.200.000 datanya itu. Jadi dengan koperasi kurang lebih 4.000 lebih itu. Kalau ini saja dibina, saya yakin sejahtera masyarakat di Bali itu. Baik, terima kasih Pak Deo atas informasi yang sudah disampaikan.
paling penting juga di awal tadi tentang bagaimana menyemangati ya, mungkin pemirsa ada yang menjadi pegawai negeri yang masih aktif, yang masih punya penghasilan, dan sekarang masa pandemi mungkin Andalah yang punya penghasilan mulailah berinvestasi gitu ya, dan ini tawaran dari koperasi bisa berinvestasi properti atau apa, paksakan diri untuk menabung, dan tentu kalau saja pengurus koperasi yang betul-betul orang yang berkomitmen, siapa Imadi saja Iwayan Sekan. ya, sekarang itu saya kira koperasi akan tetap maju. Demikian juga komitmen dari para anggotanya. Demikian bisnis Bali News kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mudah-mudahan ada informasi bermanfaat yang bisa Anda ambil, dan saya tutup bisnis Bali News dengan Parma Santi. Om Santi. Om Santi. Santi Om. Terima kasih.